Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah, kisah Mas Rasnadi yang mendapatkan modal 1 juta rupiah setelah beliau mendawamkan sholawat. Tujuan Mas Rasnadi membagikan testimoni ini untuk memberikan kesaksian tentang keajaiban sholawat. Sebelumnya Mas Rasnadi tidak tahu apa itu bacaan sholawat. Bisa dibilang dirinya jauh dari agama. Pertama kali Mas Nadi tahu sholawat dari YouTube. Ternyata sholawat itu dahsyat. Dari situlah Mas Nadi mulai mencari-cari apa itu sholawat dan mengamalkannya. Sebenarnya dia ini adalah orang yang mengalami suatu kegagalan. Bahkan dirinya terbuang dari keluarga. Hidupnya berpindah-pindah mulai dari Cirebon, Majalengka, lalu ke Sumedang. Dari Sumedang, Mas Nadi diberikan bekal uang sebesar 10.000 oleh kakaknya yang pertama. Bisa tidak bisa, pokoknya Mas Nadi harus sampai ke Bandung. Alhamdulillah, dia pun sampai ke Bandung dengan bermodalkan ponsel. Dia kontak temannya yang ada di Bandung. Mas Nadi pun diizinkan untuk tinggal di kosannya. Beberapa hari kemudian, teman Mas Nadi ini pulang ke kampung. Mau tak mau, dia harus mencari tempat tinggal. Padahal saat itu Mas Nadi tidak punya bekal apapun. Sesuap nasi untuk hari selanjutnya tak pasti. Akhirnya Mas Nadi memutuskan untuk pergi ke masjid. Setiap azan berkumandang, Mas Nadi bersolawat. Jelang beberapa hari, dia ditanya oleh ketua DKM masjid karena beliau selalu melihat Mas Nadi ini masih tetap berdoa walaupun jamaah sholat sudah bubar. Beliau menanyakan perihal masalah yang dihadapi Mas Nadi ini. Ia pun menceritakan masalahnya. Akhirnya beliau memberikan uang untuk modal usaha dan kuota 2 GB. Mungkin beliau melihat Mas Nadi dengan iba hingga akhirnya beliau memberikan makanan, modal dan kuota tersebut. Mas Nadi berpikir, mungkin ini berkat sholawat yang dibacanya. Alhamdulillah, saat itu Mas Nadi mulai menata kehidupannya. Dia ingin belajar untuk hidup mandiri. Beberapa minggu usaha Mas Nadi berjalan. Ujian datang. Kosan Mas Nadi yang ditempatinya ini dibobol maling. Uang tabungan dan modal yang dikumpulkannya hilang. Dalam kondisi panik, Mas Nadi berjalan sekitaran kos hingga menabrak orang yang sedang memainkan ponsel. Ponselnya jatuh dan rusak. Dia minta ganti rugi sebesar 1 juta. Dibayar tunai. Saat itu Mas Nadi teringat saran temannya, jika ada masalah maka tegakkanlah sholat dan membaca sholawat. Mas Nadi pun mengamalkannya. Alhamdulillah, keajaiban datang. Pengguna ponsel itu memberikan keringanan kepada Mas Nadi untuk mencicil ganti rugi ponselnya. Setelah kejadian itu, Mas Nadi memutuskan untuk menemui ketua DKM. Dia mau meminjam uang untuk modal usaha, tapi ternyata uang kas masjid sudah dipakai untuk renovasi masjid. Mas Nadi pun beberapa hari hanya pergi ke masjid, kos, antara masjid dan kos, hingga sampai pada titik jenuh. Dia kembali emosi dan mengeluh. Di tengah kondisinya yang terpuruk, istri Mas Nadi yang ada di kampung marah-marah karena dia ingin meninggalkan hutang sebesar 50 juta. Pihak penagih selalu menagih ke istrinya. Istri Mas Nadi pun emosi hingga meminta cerai. Tentunya dia semakin kalut hingga merasakan imannya turun. Mungkin ini karena dirinya belum 100% mengamalkan sholawat. Di tengah malam, dia memaksakan diri untuk berzikir dan bersolawat sampai menangis mengakui kesalahan.
dan dosa yang selama ini dia lakukan. Keesokan harinya, sehabis sholat asar, alhamdulillah, istri dari Mas Nadi ini menghubunginya kembali. Dia meminta maaf atas ucapannya kemarin dan mengajak Mas Nadi untuk membangun kembali rumah tangga dan mengurus anak-anak bersama. Bahkan dia menyemangati Mas Nadi untuk bersemangat mencari nafkah. Saat itu Mas Nadi kembali bersemangat untuk bersolawat. Di hari Jumat pagi, seorang bapak minta diantar untuk bertemu dengan ketua DKM. Nadi pun mengantarkan bapak itu. Setelah bapak itu selesai, dia menghampiri Mas Nadi dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu di sini sudah bekerja lama?" Kebetulan saat itu Mas Nadi memang diberikan amanah untuk membersihkan masjid. Dia pun menjawab, "Saya baru di sini." Lalu dia bercerita tentang masa lalu dia yang dulu juga pernah melakukan amalan sholawat di masjid ini bersama seorang musafir dari Jawa Tengah. Sebelum dia menjadi sukses seperti sekarang ini. Setelah bercerita, dia memberikan uang sebesar 1 juta kepada Mas Nadi. Ketika Nadi hendak menolak uang tersebut, dia menjelaskan kalau dia dulu pernah bernazar jika dia sudah sukses, dia akan memberikan uang itu kepada bapak asal Jawa Tengah itu. Tapi sayang, sampai saat ini mereka belum dipertemukan kembali. Akhirnya, dia memberikan uang itu kepada Mas Nadi karena dia ingin menunaikan nazarnya. Nadi sujud syukur dan menangis. Mungkin ini doa-doanya yang diijabah oleh Allah. 3 kali mengalami keajaiban dengan mengamalkan sholawat walaupun target Nadi belum tercapai untuk melunasi hutang-hutangnya yang cukup banyak itu, yakni senilai 50 juta lebih. Insya Allah dirinya akan tetap giat dalam mencari rezeki dan mengamalkan sholawat. Dari kisah Mas Nadi ini sungguh menggetarkan hati kita. Benar yang beliau katakan bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah karena Allah tahu kita pasti mampu. Namun Allah menunggu waktu yang tepat di mana waktu itu kita pakai untuk merayu dengan segala doa dan ibadah. Dari kisah yang dibagikannya ini, kita bisa mengetahui bahwa beliau rajin untuk berdiam diri di masjid dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kemudahan. Selain itu, beliau selalu bersolawat ditambah dengan rajin sholat istigharah. Alhamdulillah, dengan keistiqomahan yang beliau jalankan, Allah mengijabah segala doanya. Oke sahabat fillah, sekian dari kisah yang sangat mengharukan ini. Semoga menjadi iktibar atau pelajaran bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.